Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahibail kiram wal muhdaram yang sama kita hormati dan kita muliakan dan kita cintai segenap para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatidah, wabil khusus guru kita pimpinan majlis ta'lim, majlis zikir Nurul Anfas Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah wal Mujahid fi sabilih Al-Habib Fuad Al-Abtas beserta keluarga besarnya, para putra-putranya, begitu pula para habaib yang lainnya. Ada Habib Hud Al-Idrus, begitu banyak hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan semoga para habaib kita, para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan keberkahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan segenap panitia Tabligh Akbar Majelis Zikir Nurul Anfas. Kita doakan semoga apa-apa yang telah diupayakan oleh panitia dan pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dilipat gandakan pahalanya dan ganjarannya, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, salam istimewa saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak dan kaum ibu, remaja putra, remaja putri, santriwan dan santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi telah sama kita dengarkan mauidhah demi mauidhah, diantaranya disampaikan oleh Habib Soleh Asgaf. Begitu pula tadi telah disampaikan oleh yaitu Bapak Faruk. Beliau adalah salah satu murid daripada Habib Fuad. Masya Allah, mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi bekal dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita kumpul bersama di majelis Nurul Anfas. Harapan kita mudah-mudahan yang pertama agar kita bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 3 kalimat. Yang pertama min aina, yang kedua limadha, yang terakhir ila aina. Min aina, dari mana asal kita? Asal kita semua ini minallah, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab yang kompak semuanya Bapak Ibu. Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan manusia? Yakin? Siap cintai Allah? Takbir. Sallu ala nabi. Kita ini asalnya dari Allah, karena kita ini makhluknya Allah. Asalnya kita Pak Bu pertama-tama adalah berbentuk ruh. Dulu pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh-ruh manusia, semua ruh manusia ditanya oleh Allah. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Lalu seluruh ruh manusia menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi.
bahwasannya engkau adalah Tuhan kami. Artinya seluruh ruh manusia tidak ada yang mengingkari ketuhanan Allah. Seluruh ruh umat manusia bertauhid kepada Allah, berikrar dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang semangat la ilaha illallah. Sekali lagi la ilaha illallah. Tidak ada satupun ruh manusia yang mengingkari ketuhanan Allah. Lalu kemudian setelah Allah ciptakan ruh, lalu berpindahlah itu ruh. Sebelum masuk ke rahim sang ibu, itu ruh transit dulu di punggung-punggung sang bapak. Setelah bapak berumah tangga, menikah, baru ruh masuk ke dalam rahim sang ibu. Dari zaman ruh, seluruh ruh manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada saat transit di punggung sang bapak pun ruh masih membawa kalimat la ilaha illallah. Begitu pula ketika ruh ada di rahim sang ibu pun masih tetap membawa kalimat la ilaha illallah. Bahkan begitu lahir, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, siapapun ibunya, apapun agama ibunya, itu bayi lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah. Min aina, dari mana asalnya kita? Dari Allah. Kurang kompak, dari mana asalnya kita? Dari Allah. Saat ini kita ada di muka bumi, maka pertanyaan yang kedua, limadza, untuk apa kita di muka bumi ini? Kita ada di muka bumi ini sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran. Walaupun perintahnya ini tidak ada efek untuk Allah. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Pertama Allah sebut jin, yang kedua baru manusia. Kenapa jin dulu yang disebut? Karena jin lebih senior dari manusia. Betul apa betul? Betul apa betul? Jin duluan, baru manusia. Lah terus setan itu siapa? Setan itu sifat. Jin punya raja, rajanya siapa? Iblis. Manusia juga punya, bukan raja asal muasal, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Kalau setan itu sifat. Kalau ada jin berbuat maksiat, mengajak yang lain untuk bermaksiat, maka itu jin dinamakan kurang kompak, dinamakan setan dari bangsa jin. Jelas apa jelas? Begitu pula manusia, ketika dia bermaksiat lalu ngajak orang, maka tuh manusia dipanggilnya setan dari bangsa manusia. Jelas apa jelas? Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Makanya adanya majelis Nurul Anfas. Kita dibina, kita dibimbing, kita dididik oleh guru kita Al-Habib Fuad Al-Abtas, agar kita mengenal Allah, agar kita mengerti Allah, agar kita mengerti, mengenal bahwasannya kita diciptakan oleh Allah, tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab yang kompak, sholat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Siap tegakkan sholat 5 waktu? Siap tegakkan sholat 5 waktu? Takbir. Makanya ketika orang sholat, Pak Bu, itu artinya antara ruh dengan jasad matching, nyambung. Jasad nih kerangka, ruh isinya. Ruh dulu bertauhid, dimasukin ke jasad, terus sujud, maka nyambung. Tapi kalau ada jasad nggak mau sholat, berarti jadi rivalnya ruh. Ruhnya bertauhid, jasadnya nggak mau sujud. Na'udzubillah min. Jadi 5 aja. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah?
tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Dan ibadah yang kita kerjakan, baik itu sholat, baik itu puasa, umroh, haji, zakat, ngaji, sholawat, dan seterusnya, itu bukan untuk Allah. Karena apabila manusia beribadah semuanya kepada Allah, tidak akan menambah kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata seluruh umat manusia tidak mau beribadah kepada Allah, maka tidak akan mengurangi daripada kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas apa jelas? Jadi untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Limada, tidak lain tidak bukan lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, ila aina, terus kita nih bakal kemana nantinya? Ilallah, kita bakal kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada musibah, ketika ada orang meninggal, populer yang selalu kita ucapkan, inna lillahi kurang kompak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita diciptakan untuk ibadah, karena kita bakal kembali kepada Allah. Nah, yang menarik Pak Bu, kita dulu ruh bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masuk ke punggung bapak juga masih megang tauhid, masuk ke rahim ibu juga masih megang tauhid. Begitu ada di alam dunia, justru Allah membagi manusia menjadi dua golongan besar. Yang pertama golongan orang yang beriman, yang kedua golongan orang-orang kafir. Ini bukan Habib, bukan kiai, bukan ustadz yang membagi, tapi Allah. Siapa yang membagi? Kurang kompak. Siapa yang membagi? Yang membagi Allah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Saya mau nanya nih, mau orang Cianjur semuanya jawab yang kompak, mau pilih yang mana, kafir atau mukmin? Kafir atau mukmin? Yakin? Kita jadi orang Islam senang atau tidak? Bangga atau tidak? Apa mau bapak ibu Islamnya ditukar dengan beras 1 karung? Indomie 1 kardus? Duit 1 juta? 5 juta? 5 miliar? 5 triliun? Yakin? Sekali Islam tetap, sekali Islam tetap, takbir, sallu ala nabi. Ini identitas yang harus kita pertahankan. Sampai kapan? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali muslim. Jangan mati kecuali muslim. Jadi identitas mukmin, identitas muslim ini penting, harus kita jaga, harus kita pertahankan, harus kita rawat, bahkan wajib kita bela. Jawab sekali lagi yang kompak semuanya, kita jadi orang Islam senang atau tidak? Gembira atau tidak? Siap jaga Islam, siap pertahankan Islam, siap bela Islam. Kalau ada yang merusak Islam, biarkan atau lawan, tabok sama kepret. Allah. Penting Bapak Ibu, jaga nih Islam sampai mati. Insya nggak ada yang dibawa kecuali Islam. Betul apa betul? Betul apa betul? Penting, identitas Islam ini penting. Lalu bagaimana caranya kita agar mampu menjaga Islam tetap ada? Yang kedua, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis Nurul Anfas ini agar kita bertambah cintanya kepada Rasulullah. Jawab yang kompak semuanya, cinta tidak kepada Nabi? Cinta tidak kepada Rasulullah? Yakin? Jawab yang kompak, setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi atau tidak? Setelah Nabi Muhammad ada Rasul lagi atau tidak? Betul? Percaya? Kalau ada orang ngaku jadi nabi, jadi rasul, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Tabok apa kepret? Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi.
Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Setiap rasul sudah pasti nabi. Kurang kompak. Setiap nabi belum tentu rasul, setiap rasul sudah pasti nabi. Makanya ini ayat yang ditutup bukan pintu kerasulan, tapi pintu kenabian. Artinya jangankan jadi rasul, jadi nabi aja nggak bakal bisa lagi. Jelas apa jelas? Yakin nggak Nabi Muhammad nabi yang terakhir? Percaya atau tidak? Nah, godaan hal seperti ini akan terus berjalan. Yang ngaku nabi palsu, betul apa betul? Hati-hati, jangan diikutin model begini. Nabi terakhir adalah Nabi besar Muhammad. Siap ikuti Nabi? Siap cintai Nabi? Kalau Bapak Ibu semua yang ada di sini mengaku cinta kepada Allah, syarat cintanya dijawab oleh Allah, wajib ittiba'ur rasul. Kuntum, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Nabi menyampaikan firman Allah kepada kita semua. Apa kata Nabi? In kuntum, jikalau kalian semua ini wahai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuhibbunallah, betul-betul cinta kepada Allah, fatabi'uni, kata Nabi, ikutiku. Ini syarat mencintai Allah, wajib ikuti Rasulullah. Jawab yang kompak, siap ikuti Rasulullah? Siap ikuti Nabi Muhammad? Takbir. Ketika kita ikuti Nabi Muhammad, ikuti Rasulullah, apa jawaban Allah? Yuhibbukumullah, Allah cinta kalian. Jadi cinta Allah syaratnya ikut Nabi. Kalau udah ikut Nabi, pasti Allah cinta kepada kita. Alhamdulillah. Bahkan dikasih bonus sama Allah. Apa bonusnya? Bukan sekedar Allah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian diampuni sama Allah. Alhamdulillah. Adanya majelis Nurul Anfas mendekatkan kita kepada Nabi. Jawab yang kompak, berarti majelis Nurul Anfas bagus atau tidak? Keren atau tidak? Siap dukung majelis Nurul Anfas? Takbir. Sallu ala Nabi. Dan harapan kita mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan ini, semoga kita makin menambah rasa cinta kita kepada keluarga Nabi. Amin ya Rabbal. Jawab yang kompak, siap cintai keluarga Nabi? Siap cintai keluarga Nabi? Apa kata Allah? Qul, sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu. Allah menyampaikan, Nabi menyampaikan perintah Allah. Ini bukan keinginan Nabi, tapi keinginan Allah. Jawab yang kompak, keinginan siapa? Keinginan siapa? Apa kata Allah yang Nabi harus sampaikan kepada umatnya? La as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi, la as'alukum, aku tidak minta kepada kalian, kepada kata Nabi. Jadi Nabi nggak minta apa-apa kepada kita, gak minta apa-apa. Akan apa? Alaihi, maksudnya alaihi ini adalah ad-din, maksudnya menyebarkan agama Islam. Nabi gak minta apa-apa, gak minta upah atas dakwah Nabi sampai kita jadi orang Islam semua. Jelas apa jelas? Yang diminta apa? Illal mawaddah, kecuali rasa cinta. Ini bukan mahabbah, mahabbah masih di bawah. Ini kalimatnya mawaddah. Wah, kalau saya pakai balaghah panjang lagi, bisa sampai subuh nih ngaji. Mawaddah perintahnya. Kita yang betul-betul mendalam, yang mau diganggu oleh siapapun rasa cintanya nggak goyah. Jelas apa jelas? Mau diisukan, difitnah oleh siapapun nggak akan sirna rasa cinta. Itu namanya mawaddah. Makanya lihat dalam rumah tangga, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, terus azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, kurang kompak, mawaddah warahmah, bukan mahabbah. Kalau mahabbah masih bisa luntur.
Tapi kalau mawaddah, cinta yang levelnya di atas mahabbah. Allah yang perintahkan, ini bukan keinginan Nabi. Jawab yang kompak, keinginan siapa? Perintah siapa? Allah yang perintahkan. Hai orang-orang yang beriman, bahwa kita punya Nabi nggak minta upah dari kita jadi orang Islam ini. Yang Nabi minta itu pun atas perintah Allah, agar kita menyayangi siapa, mencintai siapa? Zal kurba, yaitu kuroba. Kuroba itu asal kata dari koruba yakrubu, artinya dekat, korib. Terus siapa ini yang dimaksud dengan kuroba dalam ayat ini? Ada dua pendapat dalam tafsir. Yang pertama, yang dimaksud kuroba adalah orang dekat Nabi. Siapa beliau? Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan keturunannya radhiyallahu anhum ajma'in. Jelas apa jelas? Pendapat yang kedua, yang dimaksud kuroba ini siapa? 4 sahabat Nabi yang populer, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jawab yang kompak semuanya yang hadir di sini. Jawab yang kompak, cinta tidak kepada para habaib? Orang mantap cinta tidak kepada para habaib? Betul? Siap hadiri majelis para habaib? Takbir. Sallu ala nabi. Bapak Ibu yang saya cinta, mencintai keluarga Nabi kewajiban, hukumnya wajib. Orang kompak, hukumnya wajib. Cintai para habaib karena mereka ini adalah zuriyah Nabi, keturunan daripada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Selanjutnya mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita ini bisa menambah rasa cinta kita kepada para ulama, para kiai, para ajengan. Jawab yang kompak Bapak Ibu, kalau di kampung kita nggak ada ajengan, nggak ada kiai, bahaya atau tidak? Nggak ada pesantren, rusak atau tidak? Jadi bukan cuman kepada habaib kita cinta, kepada ulama juga harus cinta. Betul apa betul? Kira-kira kalau habaib sama kiai bersatu, jawab yang kompak, bagus atau tidak? Habaib sama para ustadz bersatu, keren atau tidak? Bagus atau tidak? Kuat atau tidak? Yakin? Takbir. Makanya jangan dengerin orang-orang yang mau adu domba antara habaib sama kiai. Dari dulu yang gak suka umat Islam bersatu cuman satu, PKI. Betul apa betul? Jadi yang gak mau umat Islam bersatu siapa? Orang kompak siapa? Siapa? Jadi kalau ada yang mau adu domba antara habaib sama kiai, habaib sama ustadz, jawab yang kompak, siapa? Bahaya atau tidak? PKI bahaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Tabok apa kepret? Coba Bapak Ibu saksikan nih Habib Fuad dari jauh Cianjur kota datang kemari jauh-jauh ngurusin umat di sini, bikin majelis seperti ini. Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Bagus. Keren atau tidak? Dari tadi kita bersolawat kepada Nabi. Betul apa betul? Betul apa betul? Begitu pula para kiai, para ustadz juga hadir membimbing kita, ngajak zikir kita. Alhamdulillah. Ulama harus kita ikuti, apalagi di akhir zaman seperti ini. Kita nggak langsung diayomi sama Nabi karena bukan era kita. Kita nggak langsung diayomi oleh para sahabat, bukan era kita. Kita nggak diayomi oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salafus sholihin, enggak. Yang siapa yang mengayomi kita? Ulama-ulama saat ini. Jelas apa jelas? Ikuti beliau-beliau. Insya Allah. Yang terakhir, mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan ini agar kita semua umat Islam bisa merapatkan barisan, menjaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah. Jawab yang kompak, kalau umat Islam bersatu hebat atau tidak? Umat Islam bersatu kuat atau tidak? Kalau umat Islam bercerai-berai bahaya atau tidak? Siap jaga persatuan, siap jaga kekompakan. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk menjaga Islam? Maka harus tegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Pak, Bu, saat ini kita ada di alam dunia. Di alam dunia ini
sebetulnya bukan tempat untuk cari tenang. Walaupun kadang-kadang kita bisa tenang, tapi tenangnya nggak permanen, betul nggak? Kadang tenang, ntar duit nggak ada, pusing nggak? Orang kompak, pusing nggak? Liar nggak? Iya, betul apa betul? Jadi dunia ini kalau kita mau artikan secara umum, darul harbi, tempat perang, bukan darussalam, tempat nyaman, bukan. Darussalam nanti fil jannah, di surga. Mudah-mudahan ahli surga semua. Kalau saya tadi wajah-wajahnya calon penghuni surga semua. Cuma masuknya belakangan. Biar kata belakangan, yang penting masuk. Dunia ini darul harbi, tempat perang Bapak Ibu. Coba kemarin Ramadan, para ustadz, para kiai ngajarin kita, berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Salah satu fungsinya adalah memerangi hawa. Kurang kompak, memerangi hawa. Itu perang tuh bahasanya. Betul apa betul? Bahkan dalam Al-Quran, inna syayatina lil insani aduun mubin, tuh kata Allah. Inna syayatin, sesungguhnya setan-setan dari jin maupun dari manusia, lil insan, buat manusia, ini balagonya umum, khususnya lil mutakin, bagi orang yang bertakwa, lil mukminin, kata Allah, aduun, musuh, mubin, yang nyata. Kalau udah kalimat musuh, jawab yang kompak, damai atau perang? Kurang mantap, damai atau perang? Nah, singkat-singkat aja. Bahkan nanti ditutupnya dunia ini sebelum iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu pertempuran penutupnya. Nanti Dajjal muncul, Imam Mahdi ada, Nabi Isa turun. Saya mau tanya, Nabi Isa sama Imam Mahdi itu ngadepin Dajjal tuh, saya mau tanya, jawab yang kompak, main kerambol apa perang? Kurang kompak, main congklak apa perang? Betul? Begitu Dajjal selesai, Imam Mahdi Allah wafatkan, tinggal Nabi Isa, muncul Ya'juj wa Ma'juj. Saya mau tanya, Ya'juj wa Ma'juj yang masih diumpetin sama Allah, yang dulu Raja Zulkarnain yang nutup tempatnya, itu nanti kalau Nabi Isa ketemu Ya'juj wa Ma'juj, jawab yang kompak, mentak umpet apa perang? Mentak umpet apa perang? Kisah akhir hidup dunia pun ditutup dengan itu. Artinya ini tempat perang, baik perang ekonomi, perang pemikiran, perang hawa nafsu, intinya perang. Tapi yang terpenting dari peperangan yang ada di dunia ini, yang harus terus kita akan hadapi dan harus siap menghadapinya, yaitu perang dalam rangka menjaga akidah, menjaga syariat, menjaga akhlak. Itu yang dinamakan bela Islam. Jelas apa jelas? Jawab yang kompak sebelum saya akhiri. Yang mau menghancurkan akidah umat Islam ada apa banyak? Yang merusak syariat Islam ada apa banyak? Yang ingin merusak akhlak generasi umat Islam ada apa banyak? Kalau di Indonesia nggak ada yang menegakkan dakwah seperti ini, tabligh akbar seperti ini nih, majelis dzikir, majelis taklim, pondok pesantren, jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Kalau di Indonesia tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, rusak atau tidak? Siap tegakkan dakwah, siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar. Takbir. Paling akhir dari ceramah saya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengerin, ini sedikit ngaji tafsir. Kuntum, kalian semua, kata Allah, khaira ummah, sebaik-baik umat. Di dunia nggak ada umat terbaik kecuali umat Islam. Alhamdulillah. Tapi punya tugas. Tugasnya apa? Ukhrijat linnas, warnai kehidupan dengan Islam. Saya mau tanya nih, kalau kampung kita nih diisi dengan sholat berjamaah, diisi dengan zikir, diisi dengan majelis taklim, diisi dengan islami, jawab yang kompak, bagus atau tidak? Keren atau tidak? Takbir. Bukan cuma warnai dengan Islam hidup ini, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini tugas dari Allah untuk khairul ummah. Untuk apa sih tugas ini? Untuk menjaga eksistensi Islam tetap ada di Indonesia, khususnya di Cianjur, khususnya di daerah apa nih? Kadu Pandah. Jelas apa jelas? Ini perintah Allah, saudara. Nah, yang menarik Bapak Ibu, sedikit ngaji tafsir, tukminuna taruh di akhir. Ini ayat menunjukkan bukan ayatul sifat tapi ayatul af'al. Bukan ayat sifat,
Kalau ayat sifat tu'minuna taruh di awal, kuntum, kalian semua, khairu ummah, sebaik-baik umat, ciri-cirinya tu'minuna billah, beriman dulu kepada Allah. Habis itu ukhrijat linnas, warnai dengan syariat dalam kehidupan. Setelah itu pertahankan dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar, itu sifat. Wah, ini enggak, tu'minuna jadi barang mateng, taruhnya di akhir. Maksudnya apa? Kalau keimanan kepada Allah tetap ingin terjaga dalam kehidupan kalian, yang Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka warnai kehidupan dengan Islam. Jangan tinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang hadir dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal salatullah salamullah ala rasulillah salatullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala rasulillah salatullah siap bersatu, siap jaga persatuan, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela habaib, siap bela ulama, siap bela Indonesia, siap tegakkan dakwah, siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar. Takbir, takbir, sallu ala nabi.
Bapak Ibu yang saya cinta, bahwasannya guru kita Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atas, seyogianya beliau mau hadir pada malam hari ini, tapi karena ada satu hal sehingga beliau tidak bisa hadir di tempat ini, di mana Habib Fuad telah mengundang beliau dan beliau sudah mencatat undangannya. Beliau tadinya mau hadir, tapi ternyata ada hal yang tidak memungkinkan untuk hadir, sehingga beliau mengutus Al-Fakir sebagai badal gholat hadir kemari. Oleh karenanya saya mau tanya ke Bapak Ibu yang saya cinta semuanya nih, Habib Hanif nggak bisa hadir karena ada udzur. Jawab yang kompak, ridho atau tidak? Kurang kompak, ridho atau tidak? Siap nanti kita undang lagi? Siap nanti kita undang lagi? Mudah-mudahan diundang lagi nanti beliau hadir ke tempat kita. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma hina wa amitna ala dinil Islam, Allahumma hina wa amitna ala iman, Allahumma hina wa amitna ala husnil khatimah, Allahumma amitna ala qauli la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'dah. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubazu wa nadkhulul jannah insyaallah taala minal aminin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jangan bubar dulu, ini bukan doa penutup, nanti ditutup doa oleh guru-guru kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu yahdi bihibati wa firah li wa lakum fi darajatil akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف مبروك، selamat hari raya beralfas rapi karakternya supaya ada perwakilan yang bagus.